tentang perkemahan. Nah, Oke. di kemah ini, kemah ketemu sama apa tuh? Oke, kembali lagi di channel Jurnal Horor. Bakal ngebahas sesuatu hal di dunia mistis lagi. Udah lama kita nggak podcast. Dan barengan saya Heru dan host magang. Ya. Oke, saya Via. Ya, oke. Kali ini barengan Via. Kalau udah tahu pasti ini malah episode-episode pertama kali ya. Ya dari pertama, terus keberapa nggak tahu. Ini ketemu lagi sama saya. Ya. Ya. Oke, nah di episode kali ini barengan host kedua kita kali ini punya cerita menarik lainnya lagi yang bakal kita share gitu loh. Apa itu tadi? Ada suara-suara gaaf gitu. Oke, yuk. Tentang apa ini untuk ceritanya kali ini? Tentang perkemahan. Nah, di kemah ini, kemah ketemu sama apa tuh? Kesurupan massal. Oh, ketemu kesurupan massal. Oke. Kesurupan massal. Nah, ini yang kesurupan siapa? Siswanya lah. Siswanya Andekannya, ya? oke. Siapa tahu kamu Enggak. Tapi aku kemarin itu sempet diruqyah juga sama, diruqyah? iya. Kamu? Sama bapak-bapaknya, iya. Oke. Soalnya aku hampir kemasukan. Kayak itu lebih menarik juga deh yang itu, yang Iya, kamu diruqyah. Oke, yang mana dulu terserah. Dari awal aja. Oke, kapan itu lebih tepatnya? Bulan November kemarin, 2024. Oh, baru? Iya, barusan. Oke, masih fresh banget ini ceritanya. Yuk, lanjut. Oke, awal pertama kali kita kan ada acara kemah di lapangan, sebut saja lapangan Pijeran. Ya. Ini lokasinya oke. di Siman. Siman. Oke. Nah, saya kan kemarin itu jadi pembina di sana. Mm-mm. Ya, itu kan pertama kali juga kita kemahnya tempatnya di luar. Biasanya kan kemahnya kita tetap di sekolahan. Perjusami kayak gitu loh. Oh, Nah, oke. itu kan biasanya di sekolahan. Nah, ini kita cobalah kita laksanakan di luar sekolahan yang deket-deket Oke. aja dulu. Oke. Iya. Nah, sebenarnya dari awal itu dari pihak sekolahan, dari pihak pembina itu juga udah izin ke masyarakat setempat. Tapi ya namanya juga nggak tahu kalau mau ada kayak gitu. Mm-mm. Nah, awal mulanya itu kan sebenarnya mungkin dari faktor cuaca ya, kemarin itu kan panas banget, terus tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas lagi, terus hujan kayak gitulah. Awalnya itu jadwalnya kan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kan waktu jelajah itu kan sebenarnya harusnya di hari Jumat. Akan tetapi pembina itu mengubah jadwalnya, ronde kegiatannya. Oke. Karena kemarin itu kalau hari Jumat penjelajahan pasti bakal mepet sama sholat Jumat. Oke, Nah, ya. jadi kita pindah rondenya ke hari Kamis. Kamis. Oke. Kamis kan dari pagi itu kan udah berangkat, teman-teman itu jam 6 tuh udah berangkat, udah persiapan buat tenda, terus persiapan lomba-lomba itu kan juga ada lomba antarku kayak gitu loh. Jadi mungkin ya teman-teman lagi kecapean, lagi panas, terus ketambahan sorenya itu kita laksanakan penjelajahan. Oke. Nah, waktu penjelajahan itu kemarin kesalahan dari pembina dan sama teman-teman. Kalau pengurus pramuka itu kan di SMP biasanya kan ada Dewan Penggalang. Nah, dari Dewan Penggalang itu ngasih rondonya rute itu loh, rute penjelajahan. Oke. Itu 2 kali lipat dari rute sebelumnya. Jadi kan ada plan A sama plan B, yang dipakai itu plan B Yang lebih jauh gitu. lebih jauh. Oke. Jadi teman-teman benar-benar kecapean. Puncak-puncaknya di kesurupan massal ini itu terjadi waktu habis Isya. Oke. Kan itu kan malam Jumat. Iya, malam Jumat. Nah, sebelumnya di waktu habis maghrib itu kan harusnya kita istighosah dulu, tahlilan dulu. Nah, tapi karena ada selisih pendapat antara pembina sama guru sama pembinanya kan beda tuh. Oke. Gurunya itu kekeh mereka itu harus makan dulu sebelum istighosah. Nah, maksud dari pembina itu gini, kita itu di tempat orang ya, kita kalau malam Jumat kayak gini kan
kita harusnya ya ibadah dulu. Oke, Nanti kalau makan kan setelah sholat gini, setelah istighosah kan bisa gitu. Terus gurunya nggak usah, nanti aja istighosahnya. Oh iya, FYI ya, ini di timur lapangan itu ada kuburan. Itu loh, lupa tadi, maaf ya. Di timur lapangan itu ada kuburan, terus di situ katanya itu emang ada penunggunya banyak sekali. Oke, jadi ya agak make sense gitu kenapa terjadi hal tersebut gitu. Oke, next, lanjut tadi. Habis itu kan teman-teman jadinya makan dulu, kemudian kita melaksanakan sholat isya dan istighosah. Waktu istighosah itu kan teman-teman yang cewek, para peserta yang cewek itu kan ada yang halangan ya. Nah, yang halangan itu kan awalnya itu di tenda semua, terus kita teman-teman dewan penggalang sama pembina itu, ayo ini yang teman-teman ceweknya ikut istighosah aja nggak apa-apa daripada di tenda sendirian gitu kan. Terus waktu kita manggil teman-teman yang cewek yang lagi halangan ini, nah ada satu anak itu sebenarnya dia sakit, tapi dia nggak mau bilang. Nah waktu itu tiba-tiba dia itu pingsan dan nangis histeris, pingsan terus dibangunin, nggak taunya dia nangis histeris. Cewek cowok? Cewek. Itu kan yang halangan tadi dipanggil dari tenda. Iya. Nah waktu itu setelah dipanggil itu dia kan nangis. Kita bawa kembali ke base camp, ke sekretariatan. Nah di situ kok anak ini nangisnya kayak gini, bener-bener terus itu masih belum panik dong? Masih belum ada pikiran itu ini kesurupan atau apa gitu? Ya belum? Awalnya belum ada. Soalnya masih satu itu kan ya mungkin dia apa ya, malu kali. Ya gak tau lah, namanya juga anak gitu kan. Terus ya udah, terus tiba-tiba dia itu kok mau apa ya, suaranya itu udah beda dari suara aslinya. Yang awalnya histerisnya itu pakai suaranya sendiri, tiba-tiba kayak apa? Bisa digambarin gimana apa suaranya? Itu semakin besar gitu loh. Terus kayak dia itu ngamuk, aku nggak mau di sini gitu. Nah agak gede itu. Teman-teman itu dari guru juga kok curiga ya, ini kayak bocah kesurupan gitu. Kita panggilin lah warga setempat yang deket sama lapangan itu. Nah, terus alah ya mbak, ini kelebon gitu. Kelebon itu kesurupan ya, betul. Ya udah, habis itu nggak taunya dari lapangan, dari teman-teman yang istighosah tadi itu juga ada yang nangis histeris. Nah, mulai dari itu muncullah kayak teman-teman itu ke-trigger gitu loh. Terus jadinya kesurupan massal. Iya, kesurupan massal gitu. Ada berapa orang? Kalau nggak salah itu kurang lebih awalnya ada 7 orang. Tapi semakin lama tak terkondisikan. Tapi kalau menurut dari orang-orang pintar yang nyembuhin anak-anak itu tadi, itu cuma 7 orang itu yang sebenarnya benar-benar kesurupan. Terus yang lain? Yang acting lain itu iya masa ikut-ikutan aja sih? Yang lain kesurupan masa kita nggak ikutan mungkin, gitu? Iya mungkin dia takut gitu loh mas, kebawa rasa takutnya. Jadi mungkin gitu. Ya gitulah, mungkin histeris atau gimana gitu. Nah, dan akhirnya gimana? Gini, aku mau ceritain satu-satu makhluk yang ngisi. Iya, Oke, menarik. Sebenarnya ini kalau menurutku lucu, tapi kok kasihan tapi juga menakutkan gimana ya? Nggak apa-apa. Yang pertama ada siswa itu namanya Nina. Dia itu ini nama asli? Bukan, samaran aja. Nina itu awalnya sebenarnya dia nggak sakit, tapi cuma sedikit ngelamun doang. Ngelamun waktu istighosah itu dia ngelamun sambil dengerin anak yang di sekretariatan nangis histeris tadi. Nah, si Nina ini paling parah mas. Dia kemasukan makhluk halus. Apa itu? Itu 3 kali. Yang pertama itu ada nenek-nenek itu emang katanya orang setempat itu tempatnya di panggung, kan di lapangan itu ada panggung utama gitu loh. Tempatnya emang di panggung situ. Terus yang kedua dia ada 1 pocong. Yang satu ada orang kakinya itu pincang, itu laki-laki. Itu tempatnya di lapangan timur
kuburan timur lapangan tadi itu. Jadi yang pertama itu kan dari pembina kan secara tidak langsung ya harusnya membantu anak-anak tadi ya. Itu kemarin itu ada satu teman pembina saya namanya Kak Cu. Dia kan mengatasi si Nina itu. Dia tanyalah sama, kan kalau sama makhluk halus yang udah masukin ke orang itu tadi kan bisa komunikasi kan. Kak Cu ini tanya ke Nina itu, ini Nina apa bukan gitu. Diem sambil melotot gini mas. Gitulah. Nah, terus habis itu dia jawab, aku utuh Nina, sambil suaranya itu kayak nenek-nenek gitu pokoknya. Ya, terus kamu siapa kalau bukan Nina? Kowe Rene apa ra izin deh gitu katanya. Terus seru tuh ya. Iya, terus kita mohon maaf ya Mbah, kita itu udah izin ke ketua RT, ke intinya ke warga setempat, kita udah izin loh Mbah. Mbah kenapa kok masuk ke sini? Oh, rasa alasan gitu katanya. Mbahnya itu jawabnya kayak gitu. Terus kowe ra izin toh? Kita sampun izin Mbah. Mbahnya enggak lihat kita ya waktu izin kayak gitu. Jadinya kayak komunikasinya itu bener-bener buat ngakak, tapi waktu itu bener-bener ya gitu pokoknya. Akhirnya kita panggilin orang pintar itu tadi sampai 3 orang pintar itu. Katakanlah yang pertama namanya Mbah Bejo, yang kedua Mbah Roni, yang ketiga Mbah Maksum gitu. Nah yang ngobatin si Nina itu tadi kan Mbah Bejo. Mbah Bejo itu bilang gini ke siapa itu, ke Nina tadi. Sebenarnya yang bilangnya kan bukan ke Nina, ke mbah-mbah yang masuk ke Nina tadi. Kamu kalau nggak mau pergi dari sini, dari tubuh anak ini, nanti kamu aku siksa loh. Terus nah, akhirnya dia kan nantang toh sambil melotot gini, siksa saja saya gitu kan. Ya udah, setelah itu dibacain doa-doa, akhirnya keluar. Nah terus waktu itu mas, benar-benar wali murid itu udah ke lapangan semua karena denger jeritan-jeritan tadi. Dari warga sekitar itu udah menghubungi wali murid, guru-guru juga menghubungi wali murid. Jadi benar-benar di situ yang teman-teman kesurupan tadi kita suruh tunggu orang tuanya sendiri. Nah waktu itu Nina itu kan udah ditunggu sama ibunya. Ganti kita ngatasin siswa yang lain gitu, yang sakit tadi loh, yang pertama sakit, tadi. Itu dia dimasukin sama mbah-mbah yang tadi di tubuhnya Nina. Gantian. Pindah. Oke. Terus yang itu tapi diatasi sama Mbah Maksum. Kamu udah dari tubuhnya anak sana, kenapa kok kesini? Dia jawabnya gimana mbah itu? Gimana itu? Aku ingin merusak semua anak-anak di sini. Merusak. Kayak sakti sendiri. Kayak gitulah. Nah, abis itu si mbahnya ini alhamdulillah berhasil dikeluarin sama Mbah Maksum, tapi ada anak lagi yang kesurupan, jadi nyusul-nyusul gitu. Nah, ada anak ini namanya Jesslyn. Jesslyn ini dia itu tiba-tiba lari ke arah timur. Kemana itu? Ke arah mana? Ke arah timur itu ke arah kuburan. Kuburan tadi. Nah itu kan waktu itu sama saya mas. Jadi saya itu bener-bener waktu megangin tangan dia, saya ikut ketarik bener-bener. Nah, aku harus bangun ini. Nah gitu. Saya itu sampai gitu. Terus pembina yang lain Kak Cu, Kak Arif itu sama-sama itu tolongin Kak Fia. Sambil saya digeret anak itu, kakak-kakaknya yang 2 tadi juga geret saya. Soalnya dia itu waktu itu udah kesurupan kan. Udah kesurupan itu diobatin sama Mbah Maksum lagi. Kamu itu kenapa, Nduk? Saya mau ikut teman saya yang di sana. Jadi di timur lapangan tadi kan ada kuburan itu. Sebelum kuburan itu sebenarnya ada kayak apa ya? Gundukan tanah gitu loh mas. Nah, itu di sana itu ada teman-teman saya. Terus itu sebenarnya kayak barang-barang makhluk halus itu di situ semua. Tapi dia menyamar jadi
wajahnya teman-temannya si Jesslyn tadi, makanya si Jesslyn pengennya ke sana gitu. Oke. Terus habis itu Jesslyn udah berhasil diobatin sama Maksum, kita kembali lagi ke Nina. Oke, Nina Iya, lagi yang Nina. pertama tadi kan? Iya. Oke. Ya, si Nina itu kemasukan si Poci. Oh, Poci. Oke, yang kedua berarti ini. Kedua. Oke. Jadi tiba-tiba waktu Nina ditunggu orang tuanya itu, kan dia ngelamun. Habis ngelamun tiba-tiba dia berdiri gini. Para murid di situ langsung Kak Nina kayak gitu kan. Terus guru-gurunya juga udah ini pocong ini kayak gitu. Jadi kan kalau pocong kan gini. Ya udah. Iya, betul. Ya udah, terus dia itu tiba-tiba juga lompat. Lompat juga. Oke. Mungkin agak gimana ya? Pocongnya itu kayaknya pengen dia ikut ke kuburan tadi loh. Ke situ tadi. Pokoknya arahnya ke timur tadi. Ke kuburan tadi. Oke. Udah. Itu diobatin sama Mbah yang pertama tadi. Iya. Ya udah, akhirnya selesai. Tiba-tiba dia itu juga nangis lagi. Siapa Ninanya tadi? Ya, Oke. nangis lagi, kemasukan lagi sama satu barang yang terakhir tadi. Oke. Yang kakinya cuma satu. Jadi dia juga berdiri lagi, tapi satunya kakinya diangkat pincang. Pincang. Oke. Terus warga yang di situ juga bilang, iku barang sing nang etan kono ta. Sing jaga gerbangnya kuburan iku. Ya udah. Jadi sebenarnya masih banyak lagi teman-teman yang kemasukan, tapi cuma yang benar-benar berani masuk itu cuma tiga itu tadi ya. Oke. Ya udah gitu doang. Ya sebenarnya nggak gitu doang sih. Nah, terus lanjut akhirnya hari kedua. Lanjut kedua. Iya, hari kedua itu juga gitu juga. Kan 3 hari 2 malam. Yang malam kedua itu kegiatan kita kan pensi. Bentar dulu, akhirnya yang pertama dulu, hari pertama selesainya gimana? Hari pertama selesainya ya udah itu tadi diruqyah semua. Diruqyah semua. Akhirnya selesai sudah, terus kita suruh istirahat. Oke. Sebenarnya kan habis itu masih ada acara gladi bersih buat lomba, gladi bersih buat pensi, tapi karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi, akhirnya kita istirahat semua. Oke. Lanjut di hari kedua. Nah, di hari kedua ini waktu pensi itu tiba-tiba ada yang kesurupan lagi. Oke. Ini cowok, ganti cowok. Oke. Nah, cowok ini dia itu kan pemain reok gitu loh. Dia itu sebenarnya jadi bejang ganong. Waktu itu kita kan ya itu tadi loh, harusnya kan waktunya sholat ya sholat dulu. Nah, itu gurunya juga ngeyel. Si pemain-pemain reok itu tadi dirias sebelum sholat isya berjamaah. Jadi kita kayak jadi pembinanya itu serba salah. Nanti kalau kita tegur gurunya kayak nggak sopan, tapi ini kan maksudnya kita menjaga biar tidak terjadi seperti tadi malam gitu kan. Nah, kita ya mau nggak mau kita salah satu dari pembina bilang ke gurunya lah, ini teman-teman yang sholat sama cowok-cowok yang sholat ini, siswa-siswa yang sholat ini bisa nggak Bu ini apa itu riasannya dilepas dulu, kita sholat bareng aja dulu. Terus gurunya tetap kekeh, lah wis kadung dipasang loh Mbak, masa dicepot nih kayak gitu. Ya udah, akhirnya mereka kan nggak sholat, maksudnya sholatnya nanti gitu. Waktu mau tampil di pensi reok yang pertama itu, mereka kesurupan. Oke. Iya. Kesurupannya gimana? Tiba-tiba ya ngamuk. Oke. Dia minta itu, dia sampai gigit temannya sendiri. Hah? Gigit temen? Oke. Ya udah, itu waktu itu si Mbah Maksum itu kan udah disuruh jaga standby di situ biar kalau ada apa-apa langsung ada yang ngobatin. Yang kemarin gitu, ya? Iya, yang kemarin. Nah, jadi si anak laki-laki itu tadi kemasukan sama apa itu? Yang kakinya pincang tadi loh. Tapi dia benar-benar ngamuk. Oke. Dia benar-benar ngamuk. Ya maksudnya mungkin gara-gara waktunya sholat nggak sholat kayak gitu loh. Udah itu. Terus setelah itu abis diobati, tampillah
semuanya. Habis Oh, masih tampil lagi? Masih tampil lagi. Habis tampil itu malam, kan acaranya pensi itu kemungkinan sampai jam 11 kalau nggak salah. Habis itu kan suruh istirahat. Nah, tiba-tiba kedengar lagi ada yang nangis histeris cewek lagi, itu di tenda yang paling pojok timur juga, yang dekat sama kuburan itu tadi. Ya kita udah capek-capek, lihatlah ke sana. Ternyata anak itu mimisan kemasukan mbah-mbah tua yang masukin Nina Jesslyn itu tadi. Terus ya kita sebisa mungkin nenangin anak itu sambil nunggu Mbah Maksum kan udah pulang waktu itu. Kita panggil lagi beliau ke lapangan. Nah, sambil nunggu beliau itu kita tenangin sambil ngilangin itu darah mimisan itu. Akhirnya Mbah Maksum datang, si nenek itu ngamuk. Dia bilang gini, lain kali kalau kesini jangan pernah ganggu kami. Loh, kita itu maksudnya ya itu, kita nggak tahu kita itu ganggu apa, Mbak. Kita udah izin dari awal, kita juga nggak melakukan apapun, dan maksudnya kita nggak melanggar apa yang dilarang di sini gitu loh. Nah, akhirnya waktu si mbah-mbah itu tadi udah keluar, kita tanya ke anak itu, kamu kenapa loh dek kok sampai kayak gini, kan udah disteril semua Thomas tempatnya, kok tiba-tiba dia kayak gini gitu. Kak maaf ya tadi aku buang pembalut sembarangan gitu ternyata. Makanya para mungkin penunggunya sana itu juga parah gitu. Ya betul ya memang. Habis itu masih ada satu lagi. Saya. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Itu kan waktu itu bener-bener aku kayak udah linglung gitu loh. Pikiranku itu nggak tahu, aku lapar tapi aku mau makan kayak nggak nafsu. Itu masih di hari yang sama atau yang hari kedua hari itu. kedua. Habis si anak yang buang pembalut sembarangan itu tadi selesai, itu kan kita pembina semuanya kan evaluasi. Habis evaluasi itu tadi kita kan sambil nunggu kalau ada apa-apa. Nah, itu aku sampai ditawarin sama temanku Kak Cu tadi, kamu beli pentol apa beli makanan kayak gimana biar kamu nggak nggak kelaparan, biar bisa fokus lagi gitu. Dibeliin makanan lah. Terus kayak, ini Kak aku nggak mau, aku udah mikir sana. Akhirnya Mbah Maksum tadi kan belum pulang. Terus Kak Cu itu gini, Mbah tolong ini kakak pembinanya didoain aja biar bisa fokus lagi, ini masih ada hari besok. Akhirnya didoain, aku diruqyah sama Mbah Maksum. Bener-bener itu waktu itu aku sampai mutah-mutah. Karena ya mungkin Mbah Maksum kemarin juga bilang ke aku, Mbak ini sebenarnya yang mau ngikut ke kamu itu banyak, tapi mungkin ada sesuatu yang dia nggak bisa masuk ke kamu. Sesuatu di dalam kamu maksudnya udah banyak mungkin di dalamnya udah banyak yang isi gitu. Bukan gitu. Apa ya? Enggak. Apa ya? Apa mungkin ada kodamnya, udah punya kodam sendiri. Kodamnya apa? Tunggu kiris. Ya udah itu atau makanya gitu ya. Alhamdulillah malam itu udah berakhir, aku juga udah didoain, semuanya juga udah selesai. Lanjut ke hari esok selesai juga. Udah. Habis itu nggak ada drama kesurupan lagi ya. Oke. Udah, itu ceritanya dari Kak Via ya, tentang pengalamannya untuk perkemahan gitu ya. Nah, sekali lagi kalau kemah itu selalu ya mitosnya karena buang pembalut atau apa gitu, karena kesurupannya ya. Berarti buat teman-teman yang suka kemah ya jangan buang sampah sembarangan lah ya. Bukan pokoknya kita harus hati-hati dimanapun tetap jaga kebersihan lah gitu ya, jangan sembarangan lah buang-buang sampah kayak atau buang apa aja gitu loh. Oke, dan itu dia episode kali ini Jurnal Horor bersama Via dan
Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton video ini. Buat kalian yang punya cerita horor, gimana Vi? Boleh banget salurin ceritanya ke kita melalui email kita atau Di kolom deskripsi atau bisa komen-komen di kolom komentar aja. Oke. Dan saya Heru pamit. dan saya juga Via pamit. Jurnal Horor.